Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang akan kita lakukan jika kita tahu bahwa 1 jam lagi kita akan dipanggil Tuhan? Dalam waktu 1 jam dari sekarang, kita akan meninggal. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita tahu 1 jam lagi kita akan dipanggil Tuhan. Ada sebuah ilustrasi ya, ini hanya sebuah ilustrasi sekali lagi. Suatu ketika ada seorang pemuda yang bermain padel bersama Santo Dominikus. Tahu ya main padel ya, lagi musim sekarang padel ya. Sekali lagi ini hanya ilustrasi. Jadi ada seorang pemuda yang bermain padel bersama Santo Dominikus. Jadi di tengah-tengah break ketika istirahat, pemuda ini bertanya kepada Santo Dominikus, Santo Dominikus, 1 jam lagi kamu akan mati, akan meninggal. Apa yang akan kamu lakukan? Lalu Santo Dominikus tetap pegang raketnya dan tersenyum. Ia berkata, ayo kita melanjutkan main lagi. Waktu kita tinggal 1 jam. Pemuda itu kaget. Dia pikir ketika ia bertanya kepada Santo Dominikus, 1 jam lagi ia akan meninggal, Santo Dominikus akan pergi ke kapel dan berdoa. Tetapi ia terkejut, Santo Dominikus malah mengajaknya untuk bermain padel karena waktunya tinggal 1 jam lagi. Mengapa demikian? Mengapa Santo Dominikus menjawab demikian? Karena ia sudah siap. Karena ketika bermain padel sekalipun, ia tetap melibatkan Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus di hatinya. Sekalipun harus ia meninggal saat itu juga, ia siap karena ada Tuhan di dalam hatinya. Kiranya inilah yang menyebabkan para Roh Kudus, santo-santa di surga itu rela jadi martir kapanpun karena ia selalu membawa Yesus. Para martir, para santo siap mati kapanpun juga karena ia tahu ada Yesus di hatinya dan ia selalu hidup dalam kekudusan sehingga ia sekalipun mati saat itu juga ia masuk surga. Bagaimana dengan kita? Sudah siapkah kita semua saat ini? Iya. Saya sendiri pun belum siap ya. Ya, tapi bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti ini adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu di dalam baca Injil hari ini Tuhan mengajak kita untuk berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Ada 2 hal yang bisa kita renungkan dari makna berjaga-jaga. Yang pertama, berjaga-jaga itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berjaga-jaga, kita tetap bekerja, kita tetap melakukan aktivitas kita. Tadi seperti dikatakan dalam baca Injil, ada wanita yang menggiling gandum, ada yang ada di ladang, kita tetap bekerja. Tetapi kita tetap melibatkan Tuhan. Bagaimana caranya melibatkan Tuhan? Artinya kita melakukan dengan benar. Kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan baik, tidak ada kebohongan, tidak ada korupsi dan lain sebagainya. Sebagai pembisnis kita memberikan upah atau gaji yang adil kepada karyawan kita, bayar pajak dengan baik, dan juga sebagai orang tua kita tetap melakukan tugas kita dengan baik. Artinya apa? Di dalam hal baik pun kita berdoa, baik kita bekerja, bahkan ketika kita berolahraga atau anak-anak bermain, kita tetap melibatkan Tuhan. Itu yang pertama, arti berjaga-jaga. Dan yang kedua, artinya kita di masa Advent ini, kita diajak untuk bertobat. Yang kedua adalah artinya pertobatan. Apa itu arti pertobatan? Pertobatan bukan berarti kita hanya tidak berbuat dosa, tapi hal yang harus kita lebih takutkan adalah kita ini tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi, berjaga-jaga itu bukan tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan pekerjaan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita diundang untuk bertobat. Salah satu bentuk pertobatan adalah dengan amal, dengan memaafkan. Amal pun sekalipun kita lakukan adalah hal yang baik, tapi jika amal dilakukan dengan niat ada udang di balik batu, niat supaya saya dipuji, supaya saya naik jabatan atau saya ini nanti dipromosikan jadi parpol, jadi ketua politik, itu percuma. Amal yang baik adalah kita memberikan
dengan tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri. Mengapa? Karena Tuhan menghendakinya demikian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari di masa Advent ini kita selalu diundang untuk pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita ini melibatkan Tuhan dan bagaimana caranya supaya ada Tuhan di dalam hidup kita. Tadi dalam bacaan pertama dan kedua kita diundang untuk hidup dalam terang. Hidup dalam terang tadi dijelaskan dalam bacaan kedua, tidak dalam pesta pora, tidak dalam kemabukan, tetapi dalam kesucian dengan mengenakan senjata terang Tuhan. Kita diundang untuk hidup dalam terang sebab Allah adalah terang. Mari di dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa supaya kita selalu hidup dalam terang. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita selalu hidup dalam terang, yang artinya kita mewartakan terang Kristus. Sehingga kapanpun kita dipanggil, kita ini selalu siap. Sekali lagi, mari kita hidup dalam terang, karena Tuhan adalah terang dunia. Semoga demikian, Tuhan memberkati.